Kalau kata pepatah, hidup ini adalah tantangan. Maka hari ini saya putuskan untuk mencoba tantangan baru, yaitu melakukan pendakian selama 2 hari 1 malam. Atau istilah yang kita kenal dengan camping. Sebagai pendaki baru, tentunya saya merasa bingung dengan barang yang sebanyak ini harus muat, di packing, dimasukkan ke dalam carrier yang kurang lebih berkapasitas 60 liter. Berdasarkan tutorial yang saya lihat di YouTube, katanya sih packingnya ya begini, baju salin, jaket tebal, dan lain-lainnya itu sebisa mungkin didouble oleh kresek. Tujuannya mengantisipasi jikalau terjadi hujan dan tas kita basah. Itu adalah hal yang paling mengkhawatirkan saat pendakian di gunung. Perjalanan menuju Merbabu via Swanting ini diawali dengan keberangkatan saya menggunakan kereta api dari stasiun Kiara Condong, salah satu stasiun yang paling ramai di Bandung saat ini, hampir setara dengan stasiun Bandung. Umumnya orang-orang yang menaiki kereta dari stasiun Kiara Condong ini akan turun di Lampuyangan. Namun sayangnya saya tidak mendapatkan tiket menuju stasiun itu. Alhasil tujuan kali ini adalah hanya sampai Kutoarjo. Kita lewat jalur 5. Kita harus naik dulu ke atas. Halo. Kita lewat jalur 5. Kita naik ke atas sini. Belum mulai pendakian udah naik. Di stasiun ini saya berangkat sebanyak 4 orang. Satu di antaranya adalah teman dari masa sekolah. Kereta yang saya pilih dengan teman-teman ini adalah kereta ekonomi. Ya, budget murah meriah. Namun setidaknya kita bisa merasakan bagaimana perjalanan yang sangat penuh dengan dramatis. Dramanya sebenarnya hampir mungkin umum dirasakan ya. Ya, semacam kursinya tegak. Kalau mau tidur, lutut kita beradu dengan orang yang duduk depan kita. Yang penting itu sangat seru. Perjalanan yang ditempuh untuk menuju stasiun Kutoarjo kurang lebih 7 jam. Ya, banyak transit karena mengingat kereta ini kereta ekonomi, jadi banyak mengalah untuk kereta-kereta lain yang lebih ekspres atau lebih cepat. Setelah tiba di stasiun Kutoarjo, kita akan turun dulu. Tujuannya untuk istirahat sejenak. Saya pikir dari sini sudah dekat untuk menuju stasiun Jogja atau Lampuyangan. Ternyata masih jauh, bahkan harus transit. Alhasil setelah melaksanakan sholat subuh, saya langsung bergegas untuk mengambil atau berburu tiket menuju stasiun Yogyakarta. Kereta yang dinaiki untuk menuju stasiun Jogja adalah menggunakan komuter. Kereta ini kurang lebih akan menempuh perjalanan sebanyak 1 jam. Saya pikir sudah dekat, namun ternyata masih lumayan jauh ya. Walaupun target awalnya akan turun di Lampuyangan, namun sayangnya komuter lain ini tidak bisa turun di Lampuyangan. Komuter lain hanya turun di stasiun Yogyakarta. Ya, tak apalah, setidaknya sudah dekat. Lain halnya dengan kereta ekonomi tadi yang kita naiki, komuter lain ini setidaknya saya kebagian duduk. Ya lumayan, bisa tidur lebih nyenyak walaupun cuma 1 jam. Cukup untuk mengisi tenaga karena mengingat di siang hari nanti saya akan mulai pendakian. Jadi setelah tadi turun dari Kutoarjo,
Nih, sekarang kita langsung naik KRL. Langsung kemana ya? Kita aja ke Lempuyangan. Stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Turun di stasiun Yogyakarta. Di awal saya mengira bahwa stasiun ini tidak akan terlalu ramai, tapi nyatanya ternyata sangat penuh. Mungkin di waktu yang bersamaan orang-orang juga ingin pergi berlibur. Tiba di stasiun Jogja ini, kita akan dijemput menggunakan mobil yang sudah kita charter dengan biaya kurang lebih 50.000 per orang. Itu untuk satu kali jalan ya. Namun setelah diperhitungkan, ternyata sangat masuk akal dan sangat murah. Mengingat jarak dari stasiun Jogja untuk menuju BC Suwanting itu perlu waktu kurang lebih 1-2 jam. Itu pun kalau tidak macet. Ya, beruntunglah supir yang kita temui adalah supir yang sangat handal. Angka sekian boleh dicoba. Serepet. Kita naik Fast and Furious guys. Ya kerja udah GTA bintang 5. Bos wanita deh ya, yang beda-beda. GTA keur bintang 6 teh kieu di luar helikopter anjing. Ingat Pesopati kita sekarang konvoy. Soalnya Persib juara deh ya. Di depan sebelah kiri nanti terminal lah ya. Ini terminal Batu Jombor. Jadi kalau masa mau ke Jogja liburan naik bus turun di sini. Sejujurnya turun dari kereta itu suasana masih sangat mengantuk karena mungkin tidurnya kurang nyenyak. Tapi begitu naik mobil jemputan ini luar biasa, ngantuknya menghilang seketika. Benar-benar ini supir bukan main. Ibarat kalau pembalap, bapak ini adalah Michael Schumacher. Haha, salah satu pembalap F1 yang sangat terkenal dengan cepatnya. Dari semula estimasi waktu yang kita tempuh itu 1-2 jam, oleh bapak ini bisa dipastikan hanya 1 jam. Kita beli lauk dulu, lauk makan. Tempenya pinten mas? Mari. Besar ya tapi. Ini 5.000. Ya. 5.000. 2 aja. Iya. 2. Sayuran. Kangkung berapa? Kangkung 3.000, 5.000 juga nggak apa-apa. Banyak kan nih. Jaket ini berapa? Ya. 3.000. Iya, mati bawah daun. Pakai. Telur Gimana? telur nggak? Telur sih mahal terlalu Jawa. Sebelumnya banyak kan? Cukup ya? Ini gede. 50 peso. Bawa. Naik gunung, Mas. Naik gunung. Oke, Pak. Cabenya Mas, cabai cengek. Cabai atau cengek? Cabai atau cengek? Cabe. Cabai. Beras juga. Beras ada. Biasa aja. Oh, cabe di sana. Boleh Mas? Berapa? 5.000. 5.000 aja. Iya. 5.000. Apa ini Mas namanya?
Ini tuh Yangko. Yangko. Yangko ini mochi, yang ini mas, ini mochi, ini Yangko. Yangko. Ini mochi kecil. Oh beda. Oh beda. Ini yang mochi. Harganya Mochi. sama. 5.004. Ya ini 1.000, ini 5.004. Oh. Iya. Nah, ini kembali. Yangko, mochi. Kalau ada yang nanya kenapa logistiknya tidak disiapkan sejak awal, jawabannya karena logistik yang kita butuhkan itu sifatnya berat. Kalau kita bawa sejak awal, apalagi kita menggunakan kendaraan umum, ya tentunya juga akan menguras tenaga lebih banyak. Sehingga ya kami beli mungkin sifatnya mendadak. Sekaligus bisa mengukur barang-barang apa saja yang sekiranya bisa dibutuhkan untuk dimakan bersama nanti saat camping. Oh iya, logistik ini menjadi salah satu kebutuhan atau checklist yang wajib dipenuhi, bahkan harus di cross check kembali. Mas mau nge-vlog di jero mobil mas? Hah? Nge-vlog di jero mobil, iya kemana? Pada kamar babu gitu. Aduh. Pengradinan premium ditulis teh ini. Kuntilanaknya mas. Oh, coba Ini banyak kuntilanaknya. Oh iya. Nah, kalau malam. Naon eta teh? Teror kuntilanak. Wah. Hah? Hayang itu. Banyak kuntilanaknya di situ sampai situ. Kuntilanak asli. Nah, sundel bolong. Oh, sundel bolong? Bawa celurit nggak pak? Pakai biasa. mau sate ya? Kita tiba di base camp sekitar jam 9 pagi. Berhubung masih pagi atau mungkin sudah siang ya, kita langsung bergegas untuk mencari base camp, beristirahat sembari mempacking ulang barang-barang yang akan kita bawa. Base camp yang kita duduki saat ini adalah base camp Kang Yoda. Dari namanya sih kayaknya orang Bandung karena pakai Kang. Kita cek barang dulu guys. Sekian banyak barang. Ini dicek satu-satu. Sebagai SOP pendakian, maka kita akan meng-cross check semua barang-barangnya. Cross check ini dibantu oleh petugas sehingga pencatatan lebih akurat. Dari pojokan aja. Yo. Sosis entol. Sosis sudah, yang snack aja. Coki-coki sendiri. 3, 4, 5, 6, 7. Coki-coki sendiri. Seberapa tadi? Cuman 7. Ya. Berangkat dari base camp, kita akan menaiki pick up, lalu akan naik ojek hingga tiba di pos pemeriksaan untuk menerima briefing. Kita briefing dulu guys. Mendapatkan arahan. Pendakian ini kita mulai jam 11 siang. Jam yang sangat panas untuk mendaki. Dan beruntunglah karena siang ini sangat cerah.